Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita, jadi kita jual. Kan brengsek di Singapura, dipikir kita bodoh aja. Rencana ekspor listrik hijau Indonesia ke Singapura belakangan ini ramai dibicarakan. Angkanya tidak main-main. Pemerintah menyebut potensi keuntungan yang bisa diraup mencapai 30 miliar dolar Amerika atau sekitar 38 triliun rupiah. Angka sebesar itu tentu terdengar menggiurkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Tapi, jujur saja, di balik angka fantastis tersebut, ada satu pertanyaan besar yang jarang dibahas secara jujur. Apakah ini keputusan cerdas atau justru keputusan yang sangat-sangat bodoh? Bukan karena Indonesia tidak butuh uang, tapi karena yang akan diekspor ini bukan komoditas biasa. Ini adalah listrik hijau, energi terbarukan, energi yang justru menjadi kunci utama jika Indonesia benar-benar ingin naik kelas menjadi negara maju. Dan disinilah letak masalahnya. Energi hijau bukan sekedar soal listrik murah atau mahal, tapi soal masa depan ekonomi, industri, dan daya saing bangsa. Kita harus memahami satu hal penting. Di era sekarang, energi hijau sudah menjadi syarat mutlak bagi negara berkembang yang ingin maju. Ini bukan hanya berlaku bagi Indonesia, tapi bagi semua negara berkembang di dunia. Alasannya sederhana, namun sangat krusial. Negara berkembang sangat membutuhkan investasi asing, terutama investasi di sektor teknologi. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi global sangat memperhatikan sumber energi yang mereka gunakan. Bagi mereka, energi bukan hanya soal operasional, tapi juga soal keberlanjutan dan citra perusahaan. Perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Intel, Nvidia, Amazon, dan banyak perusahaan teknologi besar lainnya sudah membuat komitmen kuat untuk menggunakan 100% energi terbarukan dalam seluruh operasional mereka. Ingat, 100%, bukan sebagian, bukan setengah-setengah. Ini berarti ketika mereka ingin membangun pabrik, pusat data atau kantor regional, hal pertama yang mereka lihat adalah ketersediaan energi hijau. Negara yang tidak bisa menyediakan energi hijau dalam jumlah besar otomatis tersingkir dari peta investasi mereka. Masalahnya tidak berhenti di situ. Dunia kini bergerak menuju regulasi yang semakin ketat. Salah satu contoh paling nyata adalah regulasi EG di Eropa 2024. Regulasi ini memaksa perusahaan dari sektor apapun, sekali lagi, dari sektor apapun, untuk menggunakan energi hijau jika ingin menjual produk mereka ke pasar Eropa. Jika tidak, mereka akan dikenakan carbon tax atau pajak karbon dengan nilai rata-rata sekitar 49 euro per ton karbon. Aturan ini berlaku untuk semua produk, mulai dari otomotif, elektronik, tekstil, makanan, hingga produk manufaktur lainnya. Artinya apa? Artinya, tanpa energi hijau, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal, kalah saing, dan berpotensi ditinggalkan pasar global. Energi hijau kini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dalam konteks ini, bayangkan betapa ironisnya jika Indonesia justru mengekspor listrik hijau ke negara lain, sementara kebutuhan dalam negeri sendiri masih sangat besar. Listrik hijau ini rencananya akan diekspor ke Singapura, negara yang statusnya sudah jelas sebagai negara maju, sementara Indonesia masih negara berkembang. Apakah tidak gila jika negara berkembang menyuplai energi strategis ke negara maju? Ini sama saja seperti kita membantu Singapura semakin maju, semakin kompetitif, dan semakin menarik bagi investor asing, khususnya di sektor teknologi. Sementara kita sendiri masih tertatih-tatih mengejar ketertinggalan. Singapura selama ini memang dikenal sebagai surga investasi teknologi di Asia Tenggara. Ekosistem bisnisnya sangat matang, regulasinya ramah, infrastrukturnya siap, dan yang terpenting, mereka sangat serius membangun industri digital. Salah satu tulang punggungnya adalah data center. Saat ini, Singapura memiliki kapasitas data center sekitar 1000 MW, bandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar 202 MW. Bayangkan, negara sekecil Singapura memiliki kapasitas data center hampir 5 kali lipat dari Indonesia. Padahal, data center bukan sekedar bangunan server. Data center adalah jantung ekonomi digital. Dari sanalah layanan cloud computing, artificial intelligence, big data, dan Internet of Things beroperasi. Semua startup, e-commerce, dan perusahaan digital bergantung pada layanan ini. Pendapatan bisnis data center Singapura pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 161 triliun rupiah.
Itu baru pendapatan langsungnya. Yang lebih menarik lagi adalah dampak tidak langsungnya. Investasi asing langsung atau FDI yang masuk ke Singapura dari sektor data center pada tahun yang sama mencapai sekitar 4,92 miliar dolar Amerika atau sekitar 146 triliun rupiah. Dan ini baru dari data center saja, belum dihitung efek berantai dari layanan cloud, AI, big data, hingga ekonomi digital bernilai ribuan triliun rupiah. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Singapura membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk menopang data center mereka. Faktanya, sekitar 94% listrik Singapura saat ini dihasilkan dari gas alam. Dan ironisnya, sekitar 89% gas alam yang digunakan Singapura berasal dari Indonesia dan Malaysia. Jadi sejak lama, Indonesia sebenarnya sudah menjadi tulang punggung energi Singapura. Jika sekarang Indonesia juga mengekspor listrik hijau, maka posisi Singapura sebagai pusat teknologi regional akan semakin kokoh. Inilah mengapa di era pemerintahan Prabowo, gelagat Singapura menjadikan Indonesia sebagai halaman belakangnya mulai terbaca. Untungnya, pemerintah saat ini masih mengkaji ulang rencana ekspor listrik hijau tersebut. Bahkan muncul wacana yang jauh lebih strategis, yaitu membangun data center di wilayah Indonesia seperti Batam, Bintan, atau Karimun. Dengan skema ini, Indonesia tidak hanya menjual listrik, tapi juga menjual layanan bernilai tambah tinggi. Indonesia yang membangun data center, Indonesia yang menyediakan energi hijau, dan Indonesia yang melayani kebutuhan digital Singapura. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih cerdas. Karena energi hijau seharusnya digunakan sebagai senjata strategis untuk menarik investasi, bukan dijual murah untuk keuntungan jangka pendek. Keuntungan dari ekspor listrik hijau mungkin terlihat besar di awal, tapi dampak jangka panjangnya bisa menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Kita kehilangan daya tawar, kehilangan peluang investasi, dan kehilangan momentum transformasi digital. Indonesia seharusnya memanfaatkan energi hijau untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kapasitas data center, membangun infrastruktur digital, dan menciptakan kemandirian teknologi. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah atau energi, tapi menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global. Pada akhirnya, menempatkan kepentingan domestik di atas keuntungan ekspor jangka pendek adalah strategi yang jauh lebih bijaksana. Energi hijau adalah aset masa depan. Jika aset ini dikelola dengan benar, Indonesia punya peluang besar untuk meloncat jauh ke depan. Tapi jika salah langkah, kita hanya akan menjadi penonton, sementara negara lain menikmati buah dari sumber daya yang kita miliki sendiri. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Ekspor listrik hijau ke Singapura adalah langkah yang keliru? Atau justru kalian melihat peluang lain yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi seperti inilah yang akan menentukan arah masa depan bangsa kita.